Aja pasang nih. Oh, nakatawa ito pala aja. Bisa dinikmati. Bagaimana tes dengar? Ana bi kapis piti paswadi basuwarare gadu di amu lapangan pakai. Di lapangan silakan diatur berdasarkan jarak yang dapat mengelilingi lapangan. Terima kasih. Masing-masing ofisial manajer dari tim SSB yang sudah hadir dapat mengisi kursi yang sudah ada di depan lah. Iya, lalu jarak korum dan sampai jarak korum 15 peserta dari walaupun lebih dari ada yang mewakili 2-3 klub kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Panitia dalam rangka turnamen Dorona Cup 2 tahun 2023. Yang terhormat Bapak Ibu masing-masing SB yang mengikuti turnamen. Singkatnya, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun rangkaian acara pada technical meeting pada siang menjelang sore ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar ataupun sambutan oleh Ketua Panitia. Yang ketiga acara inti yaitu acara technical meeting. Mari kita masuki acara kedua yaitu pengantar ataupun sambutan oleh Bapak Ketua Panitia, Bapak Sahbudin SAG. Kepada beliau kami berikan waktu. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Rekan-rekan para manajer tim SSB yang ada di Pulau Sumbawa, ini nampaknya belum ada yang hadir dari Mataram ya. Kami atas nama panitia menyampaikan terima kasih dan selamat datang untuk memenuhi undangan kami dari Panitia Open Turnamen Dorolonda Cup yang kedua pada tahun 2023 ini. Ini adalah merupakan kelanjutan dari Open Turnamen sebelumnya
yang kami gelar di lapangan Sultan Square, dan alhamdulillah kami pada tahun ini dapat bekerja sama dan bermitra dengan unit Brimob pelopor Sesamina ini. Semua kami pikirkan dalam rangka memberi sebuah pelayanan dan keamanan kepada para peserta. Ya, karena banyak pertimbangan yang dapat kami lakukan sehingga akhirnya Brimob adalah satu alternatif terakhirnya. Sekali lagi kami atas nama panitia menyampaikan ucapan terima kasih. Semoga apa yang kita hajatkan, terutama sekali bagaimana kita ini melaksanakan event dan kegiatan ini bukan semata-mata juara yang harus kita orientasikan, karena pada prinsipnya juara itu adalah bonus. Kami sendiri dari SSB Dorolonda sangat menekankan kepada anak didik kami agar bagaimana anak didik itu dapat menjadi insan yang beriman, terutama pada saat sholat 5 waktu. Kami tetap upayakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya dimanapun. Kami mengikuti event yang sama di Dena, di Sumbawa, di mana saja, terutama dengan peran serta coach event itu cukup memberi sebuah pendidikan ya bernuansa agama Islam. Sekali lagi, masalah juara itu adalah bonus teman-teman. Makanya kita ini sepakat, saya yakin bahwa apa yang kita giatkan ini adalah berorientasi bagaimana anak itu dapat mengenal diri mereka itu melalui olahraga dengan tidak menyampaikan akhlaknya. Ya, nonsen bicara bola kalau tidak dimulai dari usia dini. Maka apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah manifestasi bagaimana menyiapkan generasi bola yang tangguh pada akhirnya. Kalau tidak kita mulai hari ini, kapan lagi? Makanya saya dimanapun tempatnya, bukan dalam kapasitas selaku ketua panitia hari ini, tetapi saya termasuk bagian terpenting yang memberi perhatian pada generasi bola itu. Oleh karena itu kami berharap atas nama panitia, selamat datang kami ucapkan. Mudah-mudahan nantinya pada pelaksanaan ini masalah technical meeting sudah tertera bagaimana fotokopi yang sudah dipegang oleh teman-teman. Kita bahas, kita lakukan urut rembuk bagaimana bagusnya, sehingga pelaksanaan ini pun berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan kita semua. Oleh karena itu mohon maaf atas kekurangannya, terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada teman-teman yang akan memandu jalannya technical meeting ini, kami mohon dengarkan apa yang menjadi, mungkin ada semacam sanggahan daripada peserta, sehingga ditemukan sebuah formulasi bagaimana akhirnya dalam bentuk pelaksanaannya nanti itu berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Selanjutnya mari ikuti bersama acara inti, acara technical meeting event turnamen sepak bola Cup 2 Dorolonda tahun 2023, yang insya Allah siang ini technical meeting akan dipandu atau akan dipimpin oleh Bapak Ibnu Hajar SPD. Kepada beliau kami berikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Panitia Dorolonda Cup kedua, kemudian kru panitia, coach event, teman-teman manajer klub SSB yang ada di kota, kabupaten maupun di wilayah Pulau Sumbawa ya, sampai Pulau Sumbawa ya, NTB, alhamdulillah, yang sama-sama kita banggakan. Sekedar informasi dari teman-teman panitia sudah mengedarkan ini ya, menyampaikan ini ke masing-masing klub. Tampaknya tanpa kakak tanpa itu sudah jelas semua di ijazah. Untuk kelompok umur 14. Hanya kakak sama ijazah. Tambah ijazah aja Pak Ibnu, karena berhubung ini anak-anak SMP ini yang tempo SD-nya sudah dia punya ijazah itu. Makanya kakak itu
mohon maaf. Guru itu kenapa beda dengan kakak? Karena waktu masuk SD itu belum dapat umur. Sehingga untuk membuat data siswa itu ditambahkan umurnya, begitu. Jadi Mada Iqbal Tanjung perwakilan ataupun official dari Galaxy FC baik U10 maupun U12. Jadi ada sebenarnya ini persoalan klasik yang menjadi selalu permasalahan setiap kompetisinya. Jadi mungkin di sini supaya karena kadang tim yang sudah main sudah sampai 8 besar, 4 besar tiba-tiba digugurkan, ini kan membuat psikologis anak itu terganggu maupun orang tuanya. Tentunya di sini mungkin yang kaitan dengan perbedaan antara NIK, jadi mungkin ada seperti apa kesepakatan kita hari ini, mungkin ada dispensasi ataupun seperti apa, ini sangat merugikan juga tim. Karena banyak anak-anak yang kalau kita lihat sesuai dengan NIK, misalnya tahun lahirnya 2011. Iya, begitu. Tapi kalau misalnya Dukcapil mengeluarkan kan kita ikut yang asli aja, Pak. Yang intinya itu sah dari Dukcapil. Terus nanti gampang diganti juga, ini sudah benar semua persyaratan, tapi setiap sekali main pemain itu harus dicek terus mulai dari pertama sampai final karena gampang diganti. Nah, kalau di NIK itu nggak bisa kita tiluam kibulet karena di situ tertera tanggal lahir, bulan dan tanggalnya. Nah, kalau seperti itu, ini banyak pemain ini. Kita cross check satu-satu. Kapan ini? Ya, kapan? Jadi 13, 14. Karena ini sudah masuk usia SMP, jadi setidaknya ada dia mengikuti SD jenjang sekolah SD. Di SD itu mengeluarkan ijazah. Kemudian di sini ada kakak. Untuk pembuktian juga itu dibuktikan dengan kartu keluarga sama akte ya. Jadi 3. Ijazah, akte sama kakak. Kemudian kelompok umur 12, pemainnya 12 orang. Kemudian U14 17. Bagaimana ini? Apakah ada tambahan atau harus dikurangi atau gimana? 10 tambah. 1 tambahnya. Gimana? Maksimal. Sekali lagi maksimal 14. Oke. Terkait dengan DNP dan DSP itu beda ya. Yang dimaksud dengan DSP itu adalah jumlah pemain yang dimainkan pada saat itu. Nah, artinya itu dibatasi betul sesuai dengan jumlah ini 13. Tetapi DNP itu perlu adanya standarnya bisa 17 untuk U10 dan U12 bisa juga. Bila mana nanti ada pemain yang kemudian sakit atau meninggal, itu ada daftar pemain tunggu yang akan mengganti pemain tersebut karena sakit dan lain sebagainya. Ada daftar pilihan. Terkait dengan durasi Pak, bisa sepakat 1 kali 20 menit untuk 10 dan 12 dan 14. Tapi setelah masuk 16 besar atau 8 besar, saya rasa macam usul saja ini. Mungkin bisa yang U10 2 kali 15 atau yang 20 yang usia 12 2 kali 20. Usul ini usul. Kemudian yang 14 2 kali 25 itu usul. Usul 8 besar. Setelah masuk 16 besar, 8 besar. Itu gimana? Kita lempar dulu di peserta. Ini tergantung kesepakatan peserta. Oke. Saya Ketua Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia untuk cabang Kota dan Kabupaten Bima, sekaligus lawyer di Ketenagakerjaan. Kami bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan. Contoh kecilnya untuk pacuan kuda kemarin, joki cilik itu sebenarnya tidak bisa kami berikan izin karena untuk menjaminkan keselamatan anak-anak generasi penerus kita
di negeri ini harus kita jaga benar-benar. Seandainya terjadi kecelakaan di tengah lapangan ataupun di luar lapangan ini, siapa yang berani memberikan jaminan untuk para atlet kecil ini, atlet cilik ini? Kami akhirnya menemukan regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Keputusannya itu ada surat pernyataan dari orang tua atlet yang menyatakan bahwa benar-benar mereka ini diizinkan untuk bermain ataupun menjadi joki cilik itu, dan biaya ataupun iuran bulanannya itu 16.800 per bulan. Tetapi kami dari Serikat Buruh membangun kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan itu, kita membayarkan 1 bulan, dijaminkan keselamatan kerjanya sama jaminan kematian. Dan BPJS itu ketika dibayarkan hari ini, dia langsung dilindungi hari ini sampai 4 bulan ke depannya sekali cola. Itu berlaku bukan hanya di Gorolong Cup ini. Setelah Gorolong Cup ini selesai, ada turnamen lainnya, atlet ini sudah memiliki jaminan sampai 4 bulan ke depan itu. No limit, tidak ada batasan berapapun biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan anak-anak itu, atlet-atlet yang kecelakaan ini, itu akan ditanggung sama negara. Cuma mata harus pisahkan dulu, kalau kecelakaan itu kita tidak bisa mengklaim uang. Yang kita klaim itu adalah biaya pengobatan sampai dia sembuh total. Tapi kalau untuk jaminan kematian itu 42 juta santunan dari negara lewat BPJS Ketenagakerjaan. Kalau semua manajer setuju, hari ini saya akan kontak kepala BPJS-nya untuk mempersiapkan bagaimana jaminan untuk atlet-atlet cilik kita ini. Luar biasa, terima kasih kepada Bung Aris, Ketua FBSI Kota Bima atau NTB, Kota Kabupaten Bima. Jadi begini teman-teman manajer, official tim SSB, kalau akhirnya ini masuk akal dan disepakati, kami izin dari panitia pelaksana, nanti kami akan menjelaskan lebih jauh lagi dalam WA grupnya. Nah, kalau ini disepakati, berarti dengan sendirinya nanti masing-masing manajer atau official SSB itu mungkin bisa lah dipenuhi sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi. Pada prinsipnya kami selaku panitia menginginkan yang terbaik, ya, apalah artinya nominal angka 16,800 rupiah itu, lalu kalau kita berpikir ke depan selama 4 bulan itu terhadap nasib anak-anak yang kita bina ini, ya luar biasa itu sebenarnya. Jadi kalau mau setelah 4 bulan itu berlalu, mau menghidupkan lagi, berarti rescheduling bayar lagi sampai 3 kali guliran dalam setahun, 12 bulan itu. Yang mana yang di grup A nih? Galaksi Kota Bima B nih ya? Iya. Ya. Iya, silakan. Ada B. Ya, saya ambil atas nama Woha. Mapin Indah Sumbawa Besar, grup C. Mapin Indah Sumbawa, grup C. Grup F nomor 2. G Pros. G nomor 2, grup G. Maruka besaran Maruka. Bapak sampai gambar dari sekarang. Bismillah. Galaksi Babo. Grup G nomor 2, Galaksi Babo. Belum, baru 10. Titik ulang ya. Lot gue. Sape Junior SSB Sape Junior.
Dompu United tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili peserta Dorolonda Cup 2 bahwa hari ini kami sudah melakukan lot pemain atau pembagian grup. Alhamdulillah sudah dihadiri oleh beberapa teman-teman peserta dan sudah ditentukan grupnya. Kemudian tadi juga sudah dibahas kaitan dengan regulasi-regulasi pertandingan. Dan alhamdulillah regulasi ini insya Allah akan diterapkan dan akan dipatuhi oleh seluruh peserta. Dan insya Allah dengan regulasi ini pertandingan akan lebih bergensi, lebih berkualitas karena ini juga regulasi standarnya provinsi dan nasional. Kemudian harapan kami adalah agar teman-teman bisa memberikan yang terbaik baik dalam bentuk keabsahan pemain maupun dalam bentuk permainan-permainan di lapangan yang baik. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sesuai dengan yang kita saksikan ataupun yang kita lihat sesuai dengan kerjasama antara kinerjanya para orang tua ataupun para panitia-panitia kita, teman-teman kita, kos-kos Dorolonda luar biasa. Saya acungkan jempol karena jarang sebesar umurnya Dorolonda bisa memainkan turnamen sebesar ini. Sangat semangat buat Dorolonda. Nah, dari Galaxy sendiri untuk ikut serta di turnamen Dorolonda Cup yang kedua ini berapa tim? Kalau untuk Dorolonda Cup 2 ini karena kita tidak menampilkan yang 13-14 karena berhubung mereka bermain Suratin di Mataram, Asprof. Jadi yang kita mainkan adalah 5 tim. 2 tim yang U10 dan yang 12 3 tim. Itu yang kita tampilkan nanti. Oke, baik. Oke, mungkin itu saja untuk sesi wawancaranya. Ya. Assalamualaikum, salam olahraga. Gimana menurut Anda dengan adanya turnamen Dorolonda Cup yang kedua ini? Ya, baik, terima kasih Desan. Karena ada ajang Dorolonda Cup 2, ini harapan sedikit aja harapan dari kami. Saya semakin manajer yang ada di SB yang ada di Pulau Sumbawa, mungkin berharap mudah-mudahan panitia yang ada di Dorolonda Cup ini agar maksimal mungkin untuk mengadakan event seperti ini sehingga berjalan dengan sportivitas, sehingga tidak ada istilahnya membantu memihak ya ataupun melihat keadaan yang ada. Dan satu harapan kami mudah-mudahan dengan adanya Dorolonda Cup 2 ini bisa terselenggara dengan aman, sukses dan lancar. Itu aja harapan kami dan mudah-mudahan panitia yang ada saat ini bisa memberikan edukasi yang lebih baik kepada kami SB yang ada di seluruh Pulau Sumbawa ini, sehingga maksimal kerja dari panitia untuk lancarnya kegiatan ini, sehingga juga tinggi sportivitas, sehingga tidak ada lagi si A, klub B diakhirikan bisa gitu. Oke, baik. Ya. Nah, dari Weras Selatan sendiri berapa tim yang diikutsertakan di turnamen ini? Ya baik. Masing-masing kategori kita mempunyai 3 kategori, yang U10 ada, 12 dan 13 14. Oke, berarti masing-masing itu menyumbang satu. Iya, satu klub ya. Iya. Oke, baik, mungkin itu saja Bang Niko. Siap.